Oke guys, welcome back to my channel, di channel JNR Media. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera teman-teman, atau action cam, yang dimana kamera ini namanya adalah Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs. Nah, jadi di sini kamera ini diprioritaskan digunakan di luar ruangan gitu ya. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel JNR Media. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang si kamera B Pro 5 ini. Nah teman-teman, jadi B Pro 5 ini dia memiliki fitur yang sangat-sangat canggih ya, dan banyak juga untuk di bagian-bagian fitur dari si kamera ini. Dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia adalah action cam gitu ya teman ya, dimana kamera ini sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan. Nah, meskipun bisa juga digunakan di dalam ruangan, tetapi untuk hasilnya itu lebih ke agak-agak sport gitu ya untuk si kamera ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia memiliki bentuk yang mungil juga ya, kecil lah. Dan di sini dia ukurannya tidak lebih dari tangan saya. Dan juga tentunya dia memiliki fitur yang lumayan banyak, dan dengan ukuran kecil seperti ini dia memiliki kelebihan juga, mudah dibawa kemana-mana tentunya ya teman-teman. Dan di sini saya juga bakal menjelaskan untuk B Pro ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru teman-teman, mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica B Pro Mark IIs ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman. Nah, jadi untuk resolusi 4K seperti itu tentunya banyak banget untuk memakan sebuah penyimpanan teman ya. Karena B Pro ini juga dia memiliki untuk resolusi yang lumayan banyak juga ya. Dan di sini dia memiliki resolusi 4K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil foto yang mendapatkan hasil video yang bagus, teman-teman bisa banget menggunakan untuk resolusi 4K nya teman ya. Tapi memori yang kalian perlukan itu adalah ya minimal di 64 GB ya teman ya, untuk mendukung si resolusi 4K ini. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan dual LCD screen teman. Nah, di sini di bagian depan, dimana LCD screen-nya berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video ya. Nah, di sini untuk bagian LCD depan sini dia berukuran 0,5 inci. Nah, dimana ini bisa kita gunakan untuk melihat waktu, jam maupun baterai kita namanya. Jadi itu fungsi di bagian depannya. Nah, kemudian di sini untuk bagian belakangnya dia memiliki LCD yang berukuran 2 inci. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto maupun video ya. Karena di sini kita bisa melihat sebuah sudut-sudut kamera yang bagus teman-teman, sebelum kita melakukan pengambilan foto maupun sebuah video teman-teman. Dan selanjutnya di sini dia untuk spesifikasinya itu memiliki 16 megapiksel CMOS sensor teman, dan juga ada video 4K 30 fps, dan juga terdapat True Color 2 TFT LCD teman. Kemudian juga ada lensa wide angle-nya itu sampai 170 derajat. Dan kemudian ada baterai 1000 mAh Li-ion baterai teman. Dan di sini juga terdapat waterproof hingga kedalaman 40 meter. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah casing waterproof di mana bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, dan juga terdapat time lapse recording. Dan si kamera ini juga memiliki mode burst depth shoot teman ya. Nah, dimana kita bisa mengambil foto 10 foto sekaligus dalam sekali jepret saja teman. Nah, jadi kita bisa sekali jepret sudah mendapatkan 10 foto
dan kita tinggal berganti gaya saja teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat kontrol wifi di bagian atas ini, dan kita juga ada eksternal mikrofonnya, dual LCD screen yang sudah tadi saya jelaskan, kemudian ada juga untuk 4K Ultra HD nya ya, dan ada bigger dan betternya juga. Nah di sini juga untuk kamera ini dia memiliki loop record ya, atau batasan perekaman gitu. Nah jadi di sini untuk loop recordnya itu dia ada pilihan off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah jadi untuk loop record itu maksudnya kita bisa merekam batasnya itu sampai 5 menit saja teman-teman, batas tertingginya. Dan ketika sudah merekam dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati dengan sendirinya atau berhenti dengan sendirinya untuk perekamannya. Tetapi untuk videonya sudah langsung tersimpan ke memori kalian teman. Nah jadi seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga untuk kamera ini dilengkapi dengan port di sini ya, mikrofon portnya. Nah di sini dia berukuran 2,5 mm yang mana ini berguna untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon, dan juga tentunya berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita ya. Di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Nah, jadi di sini untuk HDMI ini saya jarang gunakan ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Nah, jadi di sini untuk USB ini dia berguna banget untuk kita gunakan mencharger si baterainya teman. Karena dengan cara mencharger ulang seperti itu tentunya baterai kalian bakalan lebih awet gitu ya, dan juga lebih terjaga tentunya ya teman-teman. Dan juga di sini cara menggunakannya itu adalah sama persis seperti menggunakan HP Android pada umumnya teman-teman untuk menchargernya. Kemudian di sini untuk untuk bagian bawah sini dia terdapat untuk slot bagian memorinya. Nah dimana ini berfungsi banget untuk kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya di bagian sini teman-teman ya. Nah jadi memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman-teman untuk support dengan si resolusi 4K nya. Nah di sini juga terdapat untuk bagian lensanya sini ya. Jadi dia dibentuk dengan desain bulat seperti ini dengan warna hitam. Jadi dia terlihat lebih elegan. Dan ketika kita lihat di bagian sampingnya sini seperti ini, nah dia bakalan lebih menonjol di bagian lensanya ini ya. Dan juga dia memiliki wide angle hingga 170 derajat teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat untuk tombolnya. Nah jadi di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Jadi di sini dia mendapatkan tombol power on off-nya gini ya, dimana ini bisa digunakan untuk menghidupkan maupun mematikan si Bipro-nya namanya seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya sini. Nah jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna banget untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si Bipro-nya namanya, yang berada di LCD bagian belakang sini. Dan di sini juga terdapat untuk si wifi-nya ini. Nah dimana wifi ini sangat berfungsi banget untuk kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman. Caranya adalah dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengkoneksikannya menggunakan si wifi ini. Dan di sini juga terdapat untuk baterainya. Untuk baterainya ini sendiri dia bisa menahan daya sampai 1000 mAh, dan dimana baterai ini sangat berfungsi banget untuk bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga ya. Dan ini bisa di charger ulang lagi ya. Dan itu saja untuk pembahasannya. Untuk harga dari satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini ya teman-teman ya.
Nah teman-teman, jadi B Pro 5 ini dia memiliki fitur yang sangat-sangat canggih ya, dan banyak juga untuk di bagian-bagian fitur dari si kamera ini. Dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia adalah action cam gitu ya teman ya, dimana kamera ini sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan. Nah meskipun bisa juga digunakan di dalam ruangan, tetapi untuk hasilnya itu lebih ke agak-agak sport gitu ya untuk si kamera ini. Nah seperti itu. Kemudian juga dia memiliki bentuk yang mungil juga ya, kecil lah. Dan di sini dia ukurannya tidak lebih dari tangan saya. Dan juga tentunya dia memiliki fitur yang lumayan banyak. Dan dengan ukuran kecil seperti ini, dia memiliki kelebihan juga, mudah dibawa kemana-mana tentunya teman-teman. Dan di sini saya juga bakal menjelaskan untuk B Pro ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica B Pro Max 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah jadi untuk resolusi 4K seperti itu tentunya banyak banget untuk memakan sebuah penyimpanan teman-teman ya, karena B Pro ini juga dia memiliki untuk resolusi yang lumayan banyak juga ya. Dan di sini dia memiliki resolusi 4K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil foto yang mendapatkan hasil video yang bagus, teman-teman bisa banget menggunakan untuk resolusi 4K nya teman-teman ya. Tapi memori yang kalian perlukan itu adalah ya minimal di 64 GB ya teman-teman ya, untuk mendukung si resolusi 4K ini. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan dual LCD screen teman. Nah di sini di bagian depan, dimana LCD screen-nya berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video ya. Nah di sini untuk bagian LCD depan sini dia berukuran 0,5 inci. Nah dimana ini bisa kita gunakan untuk melihat waktu, jam maupun baterai kita teman-teman ya. Jadi itu fungsi di bagian depannya. Nah kemudian di sini untuk bagian belakangnya dia memiliki LCD yang berukuran 2 inci. Nah ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto maupun video ya. Karena di sini kita bisa melihat sebuah sudut-sudut kamera yang bagus teman-teman, sebelum kita melakukan pengambilan foto maupun sebuah video teman-teman. Dan selanjutnya di sini dia untuk spesifikasinya itu memiliki 16 megapiksel CMOS sensor teman, dan juga ada video 4K 30 fps, dan juga terdapat True Color 2 TFT LCD teman. Kemudian juga ada lensa wide angle-nya itu sampai 170 derajat. Dan kemudian ada baterai 1000 mAh Li-ion baterai teman. Dan di sini juga terdapat waterproof hingga kedalaman 40 meter. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah casing waterproof di mana bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, dan juga terdapat time lapse recording. Dan si kamera ini juga memiliki mode burst jet shoot teman ya. Nah dimana kita bisa mengambil foto 10 foto sekaligus dalam sekali jepret saja teman. Nah jadi kita bisa sekali jepret sudah mendapatkan 10 foto, dan kita tinggal berganti gaya saja teman ya. Dan di sini juga terdapat kontrol wifi di bagian atas ini. Dan kita juga ada eksternal mikrofonnya, dual LCD screen yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian ada juga untuk 4K Ultra HD nya ya, dan ada bigger dan betternya juga. Nah di sini juga untuk kamera ini dia memiliki loop record ya, atau batasan perekaman gitu. Nah jadi di sini untuk loop recordnya itu dia ada pilihan off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit teman. Nah
Nah, jadi untuk loop record itu maksudnya kita bisa merekam batasnya itu sampai 5 menit saja teman-teman, batas tertingginya. Dan ketika sudah merekam dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati dengan sendirinya atau berhenti dengan sendirinya untuk perekamannya. Tetapi untuk videonya sudah langsung tersimpan ke memori kalian teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga untuk kamera ini dilengkapi dengan port di sini ya, mikrofon portnya. Nah, di sini dia berukuran 2,5 mm. Yang mana ini berguna untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon dan juga tentunya berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita ya. Di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Nah, jadi di sini untuk HDMI ini saya jarang gunakan ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Nah, jadi di sini untuk USB ini dia berguna banget untuk kita gunakan mencharger si baterainya, teman. Karena dengan cara mencharger ulang seperti itu tentunya baterai kalian bakalan lebih awet gitu ya, dan juga lebih terjaga tentunya ya, teman-teman. Dan juga di sini cara menggunakannya itu adalah sama persis seperti menggunakan HP Android pada umumnya teman-teman untuk menchargernya. Kemudian di sini untuk untuk bagian bawah sini dia terdapat untuk slot bagian memorinya. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya di bagian sini teman-teman ya. Nah, jadi memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman-teman untuk support dengan si resolusi 4K-nya. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian lensanya sini ya. Jadi dia dibentuk dengan desain bulat seperti ini dengan warna hitam. Jadi dia terlihat lebih elegan. Dan ketika kita lihat di bagian sampingnya sini seperti ini, nah dia bakalan lebih menonjol di bagian lensanya ini ya. Dan juga dia memiliki wide angle hingga 170 derajat teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat untuk tombolnya. Nah, jadi di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Jadi di sini dia mendapatkan tombol power on off-nya gini ya. Dimana ini bisa digunakan untuk menghidupkan maupun mematikan si Bipro-nya namanya. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna banget untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si Bipro-nya namanya, yang berada di LCD bagian belakang sini. Dan di sini juga terdapat untuk si WiFi-nya ini. Nah, dimana WiFi ini sangat berfungsi banget untuk kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman. Caranya adalah dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengkoneksikannya menggunakan si WiFi ini. Dan di sini juga terdapat untuk baterainya. Untuk baterainya ini sendiri dia bisa penahan daya sampai 1000 mAh, dan dimana baterai ini sangat berfungsi banget untuk bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga ya. Dan ini bisa di charger ulang lagi ya. Dan itu saja untuk pembahasannya. Untuk harga dari satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi Bipro 5 ini dia memiliki fitur yang sangat-sangat canggih ya, dan banyak juga untuk di bagian-bagian fitur dari si kamera ini. Dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia adalah action cam gitu ya teman ya, dimana kamera ini sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan. Nah, meskipun bisa juga digunakan di dalam ruangan, tetapi untuk hasilnya itu lebih ke agak-agak sport gitu ya untuk si kamera ini.
Nah, seperti itu. Kemudian juga dia memiliki bentuk yang mungil juga ya, kecil lah. Dan di sini dia ukurannya tidak lebih dari tangan saya. Dan juga tentunya dia memiliki fitur yang lumayan banyak, dan dengan ukuran kecil seperti ini dia memiliki kelebihan juga, mudah dibawa kemana-mana tentunya ya teman-teman. Dan di sini saya juga bakal menjelaskan untuk Bipro ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru teman-teman, mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro Mark 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi untuk resolusi 4K seperti itu tentunya banyak banget untuk memakan sebuah penyimpanan teman-teman, karena Bipro ini juga dia memiliki untuk resolusi yang lumayan banyak juga ya. Dan di sini dia memiliki resolusi 4K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil foto yang mendapatkan hasil video yang bagus, teman-teman bisa banget menggunakan untuk resolusi 4K-nya teman-teman ya. Tapi memori yang kalian perlukan itu adalah ya minimal di 64 GB ya teman-teman ya, untuk mendukung si resolusi 4K ini. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan dual LCD screen teman. Nah, di sini di bagian depan, di mana LCD screen-nya berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video ya. Nah, di sini untuk bagian LCD depan sini dia berukuran 0,5 inci. Nah, dimana ini bisa kita gunakan untuk melihat waktu, jam maupun baterai kita teman-teman ya. Jadi itu fungsi di bagian depannya. Nah, kemudian di sini untuk bagian belakangnya dia memiliki LCD yang berukuran 2 inci. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto maupun video ya. Karena di sini kita bisa melihat sebuah sudut-sudut kamera yang bagus teman-teman, sebelum kita melakukan pengambilan foto maupun sebuah video teman-teman. Dan selanjutnya di sini dia untuk spesifikasinya itu memiliki 16 megapiksel CMOS sensor teman, dan juga ada video 4K 30 fps, dan juga terdapat True Color 2 TFT LCD teman. Kemudian juga ada lensa wide angle-nya itu sampai 170 derajat, dan kemudian ada baterai 1000 mAh Li-ion baterai teman. Dan di sini juga terdapat waterproof hingga kedalaman 40 meter. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah casing waterproof di mana bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, dan juga terdapat time lapse recording. Dan si kamera ini juga memiliki mode burst depth shoot teman ya. Nah, dimana kita bisa mengambil foto 10 foto sekaligus dalam sekali jepret saja teman. Nah, jadi kita bisa sekali jepret sudah mendapatkan 10 foto, dan kita tinggal berganti gaya saja teman ya. Dan di sini juga terdapat kontrol wifi di bagian atas ini, dan kita juga ada eksternal mikrofonnya, dual LCD screen yang sudah tadi saya jelaskan, kemudian ada juga untuk 4K Ultra HD-nya ya, dan ada bigger dan betternya juga. Nah, di sini juga untuk kamera ini dia memiliki loop record ya, atau batasan perekaman gitu. Nah, jadi di sini untuk loop recordnya itu dia ada pilihan off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit teman. Nah, jadi untuk loop record itu maksudnya kita bisa merekam batasnya itu sampai 5 menit saja teman-teman, batas tertingginya. Dan ketika sudah merekam dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati dengan sendirinya atau berhenti dengan sendirinya untuk perekamannya. Tetapi untuk videonya sudah langsung tersimpan ke memori kalian teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga
Untuk kamera ini dilengkapi dengan portnya sini ya, mikrofon portnya. Nah, di sini dia berukuran 2,5 mm. Yang dimana ini berguna untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon dan juga tentunya berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita ya. Di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Nah, jadi di sini untuk HDMI ini saya jarang gunakan ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Nah, jadi di sini untuk USB ini dia berguna banget untuk kita gunakan mencharger si baterainya, teman. Karena dengan cara mencharger ulang seperti itu tentunya baterai kalian bakalan lebih awet gitu ya, dan juga lebih terjaga tentunya ya teman-teman. Dan juga di sini cara menggunakannya itu adalah sama persis seperti menggunakan HP Android pada umumnya teman-teman untuk menchargernya. Kemudian di sini untuk untuk bagian bawah sini dia terdapat untuk slot bagian memorinya. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya di bagian sini teman-teman ya. Nah, jadi memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman-teman untuk support dengan si resolusi 4K-nya. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian lensanya sini ya. Jadi dia dibentuk dengan desain bulat seperti ini dengan warna hitam. Jadi dia terlihat lebih elegan. Dan ketika kita lihat di bagian sampingnya sini seperti ini, nah dia bakalan lebih menonjol di bagian lensanya ini ya. Dan juga dia memiliki wide angle hingga 170 derajat teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat untuk tombolnya. Nah, jadi di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Jadi di sini dia mendapatkan tombol power on off-nya gini ya. Dimana ini bisa digunakan untuk menghidupkan maupun mematikan si Bipro-nya namanya. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna banget untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si Bipro-nya namanya, yang berada di LCD bagian belakang sini. Dan di sini juga terdapat untuk si WiFi-nya ini. Nah, dimana WiFi ini sangat berfungsi banget untuk kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman. Caranya adalah dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengkoneksikannya menggunakan si WiFi ini. Dan di sini juga terdapat untuk baterainya. Untuk baterainya ini sendiri dia bisa menahan daya sampai 1000 mAh, dan dimana baterai ini sangat berfungsi banget untuk bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga ya. Dan ini bisa di charger ulang lagi ya. Dan itu saja untuk pembahasannya. Untuk harga dari satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi Bipro 5 ini dia memiliki fitur yang sangat-sangat canggih ya, dan banyak juga untuk di bagian-bagian fitur dari si kamera ini. Dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia adalah action cam gitu ya teman ya, dimana kamera ini sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan. Nah, meskipun bisa juga digunakan di dalam ruangan, tetapi untuk hasilnya itu lebih ke agak-agak sport gitu ya untuk si kamera ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia memiliki bentuk yang mungil juga ya, kecil lah. Dan di sini dia ukurannya tidak lebih dari tangan saya. Dan juga tentunya dia memiliki fitur yang lumayan banyak. Dan dengan ukuran kecil seperti ini dia memiliki kelebihan juga, mudah dibawa kemana-mana tentunya teman-teman. Dan
Di sini saya juga bakal menjelaskan untuk Bipro ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika Bipro Mark 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi untuk resolusi 4K seperti itu tentunya banyak banget untuk memakan sebuah penyimpanan teman-teman, karena Bipro ini juga dia memiliki untuk resolusi yang lumayan banyak juga ya. Dan di sini dia memiliki resolusi 4K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil foto yang mendapatkan hasil video yang bagus, teman-teman bisa banget menggunakan untuk resolusi 4K-nya teman-teman. Tapi memori yang kalian perlukan itu adalah ya minimal di 64 GB ya teman-teman, untuk mendukung si resolusi 4K ini. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan dual LCD screen teman. Nah, di sini di bagian depan, di mana LCD screen-nya berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video ya. Nah, di sini untuk bagian LCD depan sini dia berukuran 0,5 inci. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk melihat waktu, jam maupun baterai kita teman ya. Jadi itu fungsi di bagian depannya. Nah, kemudian di sini untuk bagian belakangnya dia memiliki LCD yang berukuran 2 inci. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto maupun video ya. Karena di sini kita bisa melihat sebuah sudut-sudut kamera yang bagus teman, sebelum kita melakukan pengambilan foto maupun sebuah video teman. Dan selanjutnya di sini dia untuk spesifikasinya itu memiliki 16 megapiksel CMOS sensor teman, dan juga ada video 4K 30 fps dan juga terdapat True Color 2 TFT LCD teman. Kemudian juga ada lensa wide angle-nya itu sampai 170 derajat, dan kemudian ada baterai 1000 mAh Li-ion baterai teman. Dan di sini juga terdapat waterproof hingga kedalaman 40 meter. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah casing waterproof di mana bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, dan juga terdapat time lapse recording. Dan si kamera ini juga memiliki mode burst depth shoot teman ya. Nah, dimana kita bisa mengambil foto 10 foto sekaligus dalam sekali jepret saja teman. Nah, jadi kita bisa sekali jepret sudah mendapatkan 10 foto, dan kita tinggal berganti gaya saja teman ya. Dan di sini juga terdapat kontrol wifi di bagian atas ini, dan kita juga ada eksternal mikrofonnya, dual LCD screen yang sudah tadi saya jelaskan, kemudian ada juga untuk 4K Ultra HD nya ya, dan ada bigger dan betternya juga. Nah, di sini juga untuk kamera ini dia memiliki loop record ya, atau batasan perekaman gitu. Nah, jadi di sini untuk loop recordnya itu dia ada pilihan off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi untuk loop record itu maksudnya kita bisa merekam batasnya itu sampai 5 menit saja teman, batas tertingginya. Dan ketika sudah merekam dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati dengan sendirinya atau berhenti dengan sendirinya untuk perekamannya. Tetapi untuk videonya sudah langsung tersimpan ke memori kalian teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga untuk kamera ini dilengkapi dengan port di sini ya, mikrofon portnya. Nah, di sini dia berukuran 2,5 mm, yang mana ini berguna untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon, dan juga tentunya berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita ya.
Di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Nah, jadi di sini untuk HDMI ini saya jarang gunakan ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Nah, jadi di sini untuk USB ini dia berguna banget untuk kita gunakan mencharger si baterainya, teman. Karena dengan cara mencharger ulang seperti itu tentunya baterai kalian bakalan lebih awet gitu ya, dan juga lebih terjaga tentunya ya teman-teman. Dan juga di sini cara menggunakannya itu adalah sama persis seperti menggunakan HP Android pada umumnya teman-teman untuk menchargernya. Kemudian di sini untuk untuk bagian bawah sini dia terdapat untuk slot bagian memorinya. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya di bagian sini teman-teman ya. Nah, jadi memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman-teman untuk support dengan si resolusi 4K-nya. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian lensanya sini ya. Jadi dia dibentuk dengan desain bulat seperti ini dengan warna hitam. Jadi dia terlihat lebih elegan. Dan ketika kita lihat di bagian sampingnya sini seperti ini, nah, dia bakalan lebih menonjol di bagian lensanya ini ya. Dan juga dia memiliki wide angle hingga 170 derajat teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat untuk tombolnya. Nah, jadi di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Jadi di sini dia mendapatkan tombol power on off-nya gini ya. Dimana ini bisa digunakan untuk menghidupkan maupun mematikan si Bipro-nya namanya. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna banget untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si Bipro-nya namanya, yang berada di LCD bagian belakang sini. Dan di sini juga terdapat untuk si WiFi-nya ini. Nah, dimana WiFi ini sangat berfungsi banget untuk kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman. Caranya adalah dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengkoneksikannya menggunakan si WiFi ini. Dan di sini juga terdapat untuk baterainya. Untuk baterainya ini sendiri dia bisa menahan daya sampai 1000 mAh. Dan dimana baterai ini sangat berfungsi banget untuk bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga ya. Dan ini bisa di charger ulang lagi ya. Dan itu saja untuk pembahasannya. Untuk harga dari satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi Bipro 5 ini dia memiliki fitur yang sangat-sangat canggih ya, dan banyak juga untuk di bagian-bagian fitur dari si kamera ini. Dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia adalah action cam gitu ya teman ya, dimana kamera ini sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan. Nah, meskipun bisa juga digunakan di dalam ruangan, tetapi untuk hasilnya itu lebih ke agak-agak sport gitu ya untuk si kamera ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia memiliki bentuk yang mungil juga ya, kecil lah. Dan di sini dia ukurannya tidak lebih dari tangan saya. Dan juga tentunya dia memiliki fitur yang lumayan banyak. Dan dengan ukuran kecil seperti ini dia memiliki kelebihan juga, mudah dibawa kemana-mana tentunya ya teman-teman. Dan di sini saya juga bakal menjelaskan untuk Bipro ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru teman-teman, mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika Bipro Max 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman.
Nah, jadi untuk resolusi 4K seperti itu tentunya banyak banget untuk memakan sebuah penyimpanan teman-teman, karena Bipro ini juga dia memiliki untuk resolusi yang lumayan banyak juga ya. Dan di sini dia memiliki resolusi 4K 1080 piksel dan juga 720 piksel teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil foto yang mendapatkan hasil video yang bagus, teman-teman bisa banget menggunakan untuk resolusi 4K-nya teman-teman. Tapi memori yang kalian perlukan itu adalah ya minimal di 64 GB ya teman-teman, untuk mendukung si resolusi 4K ini. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan dual LCD screen teman. Nah, di sini di bagian depan di mana LCD screen-nya berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video ya. Nah, di sini untuk bagian LCD depan sini dia berukuran 0,5 inci. Nah, dimana ini bisa kita gunakan untuk melihat waktu, jam maupun baterai kita teman-teman ya. Jadi itu fungsi di bagian depannya. Nah, kemudian di sini untuk bagian belakangnya dia memiliki LCD yang berukuran 2 inci. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto maupun video ya. Karena di sini kita bisa melihat sebuah sudut-sudut kamera yang bagus teman-teman, sebelum kita melakukan pengambilan foto maupun sebuah video teman-teman. Dan selanjutnya di sini dia untuk spesifikasinya itu memiliki 16 megapiksel CMOS sensor teman, dan juga ada video 4K 30 fps, dan juga terdapat True Color 2 TFT LCD teman. Kemudian juga ada lensa wide angle-nya itu sampai 170 derajat, dan kemudian ada baterai 1000 mAh Li-ion baterai teman. Dan di sini juga terdapat waterproof hingga kedalaman 40 meter. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah casing waterproof di mana bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, dan juga terdapat time lapse recording. Dan si kamera ini juga memiliki mode burst jet shoot teman ya. Nah, dimana kita bisa mengambil foto 10 foto sekaligus dalam sekali jepret saja teman. Nah, jadi kita bisa sekali jepret sudah mendapatkan 10 foto, dan kita tinggal berganti gaya saja teman ya. Dan di sini juga terdapat kontrol WiFi di bagian atas ini, dan kita juga ada eksternal mikrofonnya, dual LCD screen yang sudah tadi saya jelaskan, kemudian ada juga untuk 4K Ultra HD-nya ya, dan ada bigger dan betternya juga. Nah, di sini juga untuk kamera ini dia memiliki loop record ya, atau batasan perekaman gitu. Nah, jadi di sini untuk loop recordnya itu dia ada pilihan off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit teman. Nah, jadi untuk loop record itu maksudnya kita bisa merekam batasnya itu sampai 5 menit saja teman, batas tertingginya. Dan ketika sudah merekam dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati dengan sendirinya atau berhenti dengan sendirinya untuk perekamannya. Tetapi untuk videonya sudah langsung tersimpan ke memori kalian teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga untuk kamera ini dilengkapi dengan port di sini ya, mikrofon portnya. Nah, di sini dia berukuran 2,5 mm, yang mana ini berguna untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon, dan juga tentunya berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita ya. Di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Nah, jadi di sini untuk HDMI ini saya jarang gunakan ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Nah, jadi di sini untuk USB ini dia berguna banget untuk kita gunakan mencharger si baterainya teman. Karena dengan cara mencharger ulang seperti itu tentunya baterai kalian bakalan lebih awet gitu ya, dan juga lebih terjaga tentunya ya teman-teman.
Dan juga di sini cara menggunakannya itu adalah sama persis seperti menggunakan HP Android pada umumnya teman-teman untuk menchargernya. Kemudian di sini untuk untuk bagian bawah sini dia terdapat untuk slot bagian memorinya. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya di bagian sini teman-teman ya. Nah, jadi memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman-teman untuk support dengan si resolusi 4K-nya. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian lensanya sini ya. Jadi dia dibentuk dengan desain bulat seperti ini dengan warna hitam. Jadi dia terlihat lebih elegan. Dan ketika kita lihat di bagian sampingnya sini seperti ini, nah, dia bakalan lebih menonjol di bagian lensanya ini ya. Dan juga dia memiliki wide angle hingga 170 derajat teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat untuk tombolnya. Nah, jadi di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Jadi di sini dia mendapatkan tombol power on off-nya gini ya. Dimana ini bisa digunakan untuk menghidupkan maupun mematikan si B-Pro-nya namanya. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna banget untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si B-Pro-nya namanya, yang berada di LCD bagian belakang sini. Dan di sini juga terdapat untuk si WiFi-nya ini. Nah, dimana WiFi ini sangat berfungsi banget untuk kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman. Caranya adalah dengan cara mendownload aplikasi B-Pro 5 terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengkoneksikannya menggunakan si WiFi ini. Dan di sini juga terdapat untuk baterainya. Untuk baterainya ini sendiri dia bisa menahan daya sampai 1000 mAh. Dan dimana baterai ini sangat berfungsi banget untuk bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga ya. Dan ini bisa di charger ulang lagi ya. Dan itu saja untuk pembahasannya. Untuk harga dari satu B-Pro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti kamera B-Pro 5 ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi B-Pro 5 ini dia memiliki fitur yang sangat-sangat canggih ya, dan banyak juga untuk di bagian-bagian fitur dari si kamera ini. Dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia adalah action cam gitu ya teman ya, dimana kamera ini sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan. Nah, meskipun bisa juga digunakan di dalam ruangan, tetapi untuk hasilnya itu lebih ke agak-agak sport gitu ya untuk si kamera ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia memiliki bentuk yang mungil juga ya, kecil lah. Dan di sini dia ukurannya tidak lebih dari tangan saya. Dan juga tentunya dia memiliki fitur yang lumayan banyak. Dan dengan ukuran kecil seperti ini dia memiliki kelebihan juga, mudah dibawa kemana-mana tentunya ya teman-teman. Dan di sini saya juga bakal menjelaskan untuk B-Pro ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika B-Pro Max 2 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi untuk resolusi 4K seperti itu tentunya banyak banget untuk memakan sebuah penyimpanan teman-teman ya. Karena B-Pro ini juga dia memiliki untuk resolusi yang lumayan banyak juga ya. Dan di sini dia memiliki resolusi 4K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya teman-teman.
Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil foto yang mendapatkan hasil video yang bagus, teman-teman bisa banget menggunakan untuk resolusi 4K nya teman-teman ya. Tapi memori yang kalian perlukan itu adalah ya minimal di 64 GB ya teman-teman ya, untuk mendukung si resolusi 4K ini. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan dual LCD screen teman. Nah, di sini di bagian depan, di mana LCD screen-nya berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video ya. Nah, di sini untuk bagian LCD depan sini dia berukuran 0,5 inci. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk melihat waktu, jam maupun baterai kita namanya. Jadi itu fungsi di bagian depannya. Nah, kemudian di sini untuk bagian belakangnya dia memiliki LCD yang berukuran 2 inci. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto maupun video ya. Karena di sini kita bisa melihat sebuah sudut-sudut kamera yang bagus teman. Sebelum kita melakukan pengambilan foto maupun sebuah video teman. Dan selanjutnya di sini dia untuk spesifikasinya itu memiliki 16 megapiksel CMOS sensor teman, dan juga ada video 4K 30 fps, dan juga terdapat True Color 2 TFT LCD teman. Kemudian juga ada lensa wide angle nya itu sampai 170 derajat, dan kemudian ada baterai 1000 mAh Li-ion baterai teman. Dan di sini juga terdapat waterproof hingga kedalaman 40 meter. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah casing waterproof di mana bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, dan juga terdapat time lapse recording. Dan si kamera ini juga memiliki mode burst depth shoot teman-teman ya. Nah, dimana kita bisa mengambil foto 10 foto sekaligus dalam sekali jepret saja teman-teman. Nah, jadi kita bisa sekali jepret. Nah teman-teman, jadi B Pro 5 ini dia memiliki fitur yang sangat-sangat canggih ya, dan banyak juga untuk di bagian-bagian fitur dari si kamera ini. Dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia adalah action cam gitu ya teman-teman ya, dimana kamera ini sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan. Nah, meskipun bisa juga digunakan di dalam ruangan, tetapi untuk hasilnya itu lebih ke agak-agak sport gitu ya untuk si kamera ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia memiliki bentuk yang mungil juga ya, kecil lah. Dan di sini dia ukurannya tidak lebih dari tangan saya. Dan juga tentunya dia memiliki fitur yang lumayan banyak, dan dengan ukuran kecil seperti ini dia memiliki kelebihan juga, mudah dibawa kemana-mana tentunya teman-teman. Dan di sini saya juga bakal menjelaskan untuk B Pro ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru teman-teman, mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica B Pro Max 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman. Nah, jadi untuk resolusi 4K seperti itu tentunya banyak banget untuk memakan sebuah penyimpanan teman ya. Karena B Pro ini juga dia memiliki untuk resolusi yang lumayan banyak juga ya. Dan di sini dia memiliki resolusi 4K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil foto yang mendapatkan hasil video yang bagus, teman-teman bisa banget menggunakan untuk resolusi 4K nya teman-teman ya. Tapi memori yang kalian perlukan itu adalah ya minimal di 64 GB ya teman-teman ya, untuk mendukung si resolusi 4K ini. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan dual LCD screen teman. Nah, di sini di bagian depan, di mana LCD screen-nya berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video ya.
Nah, di sini untuk bagian LCD depan sini dia berukuran 0,5 inci. Nah, dimana ini bisa kita gunakan untuk melihat waktu, jam maupun baterai kita namanya. Jadi itu fungsi di bagian depannya. Nah, kemudian di sini untuk bagian belakangnya dia memiliki LCD yang berukuran 2 inci. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam pengambilan foto maupun video ya. Karena di sini kita bisa melihat sebuah sudut-sudut kamera yang bagus teman. Sebelum kita melakukan pengambilan foto maupun sebuah video teman. Dan selanjutnya di sini dia untuk spesifikasinya itu memiliki 16 megapiksel CMOS sensor teman. Dan juga ada video 4K 30 fps dan juga terdapat True Color 2 TFT LCD teman. Kemudian juga ada lensa wide angle nya itu sampai 170 derajat dan kemudian ada baterai 1000 mAh Li-ion baterai teman ya. Dan di sini juga terdapat waterproof hingga kedalaman 40 meter. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah casing waterproof di mana bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter dan juga terdapat time lapse recording. Dan si kamera ini juga memiliki mode burst depth shoot teman ya. Nah, dimana kita bisa mengambil foto 10 foto sekaligus dalam sekali jepret saja teman. Nah, jadi kita bisa sekali jepret sudah mendapatkan 10 foto dan kita tinggal berganti gaya saja teman ya. Dan di sini juga terdapat kontrol wifi di bagian atas ini. Dan kita juga ada eksternal mikrofonnya, dual LCD screen yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian ada juga untuk 4K Ultra HD nya ya. Dan ada bigger dan betternya juga. Nah, di sini juga untuk kamera ini dia memiliki loop record ya atau batasan perekaman gitu. Nah, jadi di sini untuk loop recordnya itu dia ada pilihan off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi untuk loop record itu maksudnya kita bisa merekam batasnya itu sampai 5 menit saja teman, batas tertingginya. Dan ketika sudah merekam dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati dengan sendirinya atau berhenti dengan sendirinya untuk perekamannya. Tetapi untuk videonya sudah langsung tersimpan ke memori kalian teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga untuk kamera ini dilengkapi dengan port di sini ya, mikrofon portnya. Nah, di sini dia berukuran 2,5 mm. Yang dimana ini berguna untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon dan juga tentunya berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara pada video kita ya. Di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Nah, jadi di sini untuk HDMI ini saya jarang gunakan ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk USB-nya. Nah, jadi di sini untuk USB ini dia berguna banget untuk kita gunakan mencharger si baterainya teman. Karena dengan cara mencharger ulang seperti itu tentunya baterai kalian bakalan lebih awet gitu ya, dan juga lebih terjaga tentunya ya teman-teman. Dan juga di sini cara menggunakannya itu adalah sama persis seperti menggunakan HP Android pada umumnya teman-teman untuk menchargernya. Kemudian di sini untuk untuk bagian bawah sini dia terdapat untuk slot bagian memorinya. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya di bagian sini teman ya. Nah, jadi memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman untuk support dengan si resolusi 4K nya. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian lensanya sini ya. Jadi dia dibentuk dengan desain bulat seperti ini dengan warna hitam. Jadi dia terlihat lebih elegan. Dan ketika kita lihat di bagian sampingnya sini seperti ini, nah dia bakalan lebih menonjol di bagian lensanya ini ya. Dan juga dia memiliki wide angle hingga 170 derajat teman-teman.
seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat untuk tombolnya. Nah, jadi di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol, teman-teman. Jadi di sini dia mendapatkan tombol power on off-nya gini ya. Nah, dimana ini bisa digunakan untuk menghidupkan maupun mematikan si Bipro-nya namanya. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna banget untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si Bipro-nya namanya, yang berada di LCD bagian belakang sini. Dan di sini juga terdapat untuk si WiFi-nya ini. Nah, dimana WiFi ini sangat berfungsi banget untuk kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita, teman-teman. Caranya adalah dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengkoneksikannya menggunakan si WiFi ini. Dan di sini juga terdapat untuk baterainya. Untuk baterainya ini sendiri dia bisa menahan daya sampai 1000 mAh, dan dimana baterai ini sangat berfungsi banget untuk bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga ya. Dan ini bisa di charger ulang lagi ya. Dan itu saja untuk pembahasannya. Untuk harga dari satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an, teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang si kameranya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe untuk channel JNR Media. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.